Bilangan 27 ayat 1 sampai 23 demikian firman Tuhan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, di depan para pemimpin dan segenap umat itu, dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kadesh di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya.
Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian. Silakan Putri nanti. Yosua Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri,
dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Silakan, Bu. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya
kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat, yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amin. Terima kasih kepada para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Dunanti, dan Ibu Elia Pandi. Baik, kita akan menerima firman Tuhan dengan judul Yesus dan Musa. Silakan, Pastor Paul. Suaranya belum di on, Pak. Ya, terima kasih. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, hati yang tulus dan murni, saudara. Tapi ya, Tuhan Yesus kata, kalau kamu punya kasih, kamu tahu aku berasal dari Bapakku. Ya, itu kata kuncinya ya. Dari mana kita tahu bahwa Yesus Kristus itu berasal dari sorga? Ya, bahwa Yesus itu adalah benar-benar yang Mesias, benar-benar Mesias yang dijanjikan. Kalau kamu punya cinta, saudara, ya, kalau nanti Yesus Kristus datang, kamu hanya mengenalinya saat kamu punya cinta yang melimpah. Sebab kalau kamu tidak punya cinta, kamu tidak bisa mengenalinya. Kamu tidak akan bisa mengenali kalau kamu tidak punya cinta. Di zaman Yesus, ya, orang-orang yang beragama ini, dia tidak lagi meninggalkan cinta, tidak lagi melihat Torah sebagai sebuah cinta dari sorga, tapi mereka melihat Torah ini adalah sebuah beban. Torah ini adalah sebuah kewajiban mereka, ya, bukan sebuah cinta. Cinta itu bukan kewajiban ya. Siapa di sini merasa berkewajiban untuk membesarkan, merawat anaknya dan keluarganya? Nah, itu berarti kamu jangan-jangan dulu kamu menikahnya dipaksa dan bikin anaknya diperkosa itu, saudara. Siapa di sini yang merasa berkewajiban? Kalau saya sih merasa tidak berkewajiban ya. Anda kepikir begitu nggak, saudara? Coba pernah nggak pikir begitu? Siapa yang di sini merasa wajib? Loh, Anda wajib memelihara keluargamu, saudara. Tetapi siapa di sini yang merasa berkewajiban memelihara keluarganya
ya anak-anaknya, orang tuanya yang sudah lanjut usia. Kalau Anda merasa berkewajiban dan menjadi beban dalam hidupmu ketika merawat orang tuamu, ya, merawat anak-anakmu, ya, suami atau istrimu, jangan-jangan Anda dulu lahirnya karena kecelakaan, menikah pun karena dipaksa, punya anak pun karena diperkosa. Ya kan? Repot sekali, saudara. Atau memperkosa, hasil memperkosa. Aduh, kasihan sekali, saudara ya. Di zaman Yesus orang melakukan Torah bukan karena cinta, tetapi karena kewajiban. Makanya mereka kalau ada orang berdosa, mereka menjaga supaya jangan berdosa. Tapi kalau ada yang berdosa, lo itu kok boleh, lo kan gitu kan. Coba misalnya ada polisi nih, kamu di stop gara-gara ada verboten itu yang dilarang masuk, terus kamu belok masuk. Saya pernah begitu ya di stop, polisinya sengaja karena verboten itu tidak kelihatan, sengaja nunggu di tempat yang gelap. Begitu saya belok begitu, kena polisinya langsung melangkrak, Brit. Nah, gitu ya. Wah, biasa itu di Indonesia itu. Nah, jangan, kalau di Belanda nggak ada, sengaja-sengaja nunggu gitu. Di Indonesia banyak, saudara. Ya mungkin Anda salah satu korbannya, termasuk saya. Ya udah pasrah. Masa mau ditangkap kelahi, polisinya kita memang salah. Nah, tapi tiba-tiba terus orang pada masuk, lo itu kok boleh, lo rame-rame boleh. Cuman saya yang ditilang. Pak, itu kok cuman saya yang ditilang, Pak. Aduh, zaman itu melakukan Torah itu seperti itu, saudara ya. Saudara, kenapa lampu merah itu jangan dilabrak, saudara? Memang kalau di Eropa ini bahaya sekali ya. Lampu merah, kuning, hijau, ya, itu ada artinya. Jangan kamu tabrak lampu merah, hati-hati, saudara. Karena kalau di Eropa ini, kepala kita diisi waktu setir mobil, waktu les. Kalau tulisannya 50, kamu larinya antara 45 sama 55. Kalau kamu di bawah itu kamu pasti diklaksonin sama belakangnya kamu, saudara. Harus kencang, ya. Kalau itu tulisannya 80, maka kamu harus lari 85. Kalau kamu larinya 70, diklaksonin saudara sama belakangnya. Nggak apa-apa, Anda tidak melanggar, tapi diklaksonin yang di belakangnya nggak sabar. Bukannya nggak sabaran, tapi nggak sabar karena itu seperti apa ya, arus ya. Jangan sampai arusnya itu macet, seperti arus itu ya, mobil itu seperti arus. Ya, kalau orang sini bilang door storming itu ya, arusnya kudu jalan terus. Strom itu adalah seperti strom itu lah. Strom itu kan arus kan, door storming. Ya, terus ikutin arus, harus ikut arus terus, saudara. Kalau Anda nyetirnya lari 80 terus Anda nyetir 50, ya orang akan tantintun, walaupun orang sini jarang langsung, tapi kalau Anda lari 50, kalau cuma sebentar, ya namanya orang lagi pas pelan sebentar, orang maklum, tapi kalau lama nunggu gitu ya, itu jalannya cuma lurus kecil, Anda larinya 80 50, dia akan nyalain kamu, nutin di klakson, karena dia tegur. Ya, nah makanya kalau itu kan banter, jadi kalau tabrakannya mantap, saudara, tabrakannya yang mantap. Kalau ada yang langgar, tabrakannya yang mantap, jedrok gitu. Ya, pasti tabrakannya mantap karena kenceng, 80 itu kenceng, saudara ya. Jadi kalau misalnya Anda di perempatan, Anda langgar lampu merah, ya, itu tabrakannya kenceng. Dan orang jadi kalau berhenti ya berhenti. Itu loh, itu masalahnya. Ya, jadi mereka ngikutin aturan untuk keselamatannya diri mereka sendiri, bukan iri orang lain langgar. Orang mau langgar, orang lain biarin saja sama mereka. Ya, kalau di Indonesia itu jagoan kan, wajar loh kalau bisa. Ya, kalau tulisannya 50 km per jam, terus dia berantem, atau tulisannya 100 km per jam, Anda banter begitu, gagahan itu balap-balapan. Kalau perlu kan serempet-serempetan kan itu kalau di jalan tol kan. Nah, kalau di sini nggak ada yang hebat. Kalau Anda punya SIM, nggak ada yang hebat, saudara. Karena dendanya 400 euro, 7 juta, saudara, dendanya. Kalau kamu lari banter banget itu ya, lari harusnya 100, kamu lari 120, dendanya itu 4 juta, 400 euro, 7 juta, saudara. Kamu berapa kali ngelanggar, SIM kamu dicabut, SIM-nya harganya 50 juta, mumet ya, saudara ya. Dan itu demi keselamatanmu sendiri. Jadi nggak ada jagoan, sok-sokan jagoan gitu ya, melanggar begitu. Nggak ada, saudara ya. Ya dia boleh jagoan lah, hebat-hebatan. Ada CCTV-nya banyak sekali. Kalau sudah tagihan tilang sudah sampai ke rumah, Anda
Maaf saudara ya, Tuhan pun nggak bisa tolong. Serius saudara ya, kalau itu surat warna pink gitu ya, apa pink, apa namanya, violet itu ya. Kenapa namanya violet ya? Mungkin karena maksudnya violence sekali ya. Mungkin ya. Saya juga heran padanya. Saya pernah kehilangan dapat surat cinta ya. Bagus saudara, bunga-bunga gitu ya. Surat cinta ya. Surat cinta dari itu ya, dari lalu lintas itu, langgar. Bener saudara ya, kalau kita ngelanggar. Jadi nggak ada yang sok jagoan mau ngelanggar. Nah sama, di zaman itu Torah itu, ya orang itu takut melanggar Torah karena takut dihukum mati saudara, sama rakyat, bisa diseret langsung dihukum mati. Kayak perempuan yang berzina itu, ya janji, oh, itu orang berzina, nggak tahu buktinya, nggak ada, pokoknya ditarik, oh, berzina, maling, 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 tarik. Makanya orang-orang seperti ini, ya ketika ada orang yang melanggar, mereka marah karena mereka kan pengen berdosa tetapi takut. Mereka pengen berdosa tapi takut. Lalu ada orang yang berdosa, wow, ngamuk mereka, saudara. Ya, emosi mereka. Apakah orang yang di pasar pagi itu ya, maling, wah langsung digebukin, padahal belum tentu dia maling, ternyata maling orang lain, saudara. Sampai mati digebukin. Dia kan? Zaman itu, kalau Anda lihat di Matius 5, kalau berkata, moreh, moreh, anak durhaka, wah digebukin sampai mati, saudara. Nggak perlu pakai sidang. Ya, bisa kan? Karena untuk sebutan anak durhaka itu ya, kafir, bebal itu bahasa aslinya dari kata moreh, anak durhaka. Ya, kamu bisa dihakimi masa tanpa disidang, saudara. Beda kalau perzinahan, ya, Anda disidang dulu. Pembunuhan disidang dulu. Ini kalau moreh itu nggak perlu disidang. Orang tuanya aja nggak bisa nyelamatin dia. Ya, moreh anak durhaka kepada orang tua itu. Orang tuanya saja nggak bisa nyelamatin. Nah, maka orang-orang ini hatinya penuh dengan penghakiman, hatinya penuh dengan kebencian, kemarahan. Ya, sebetulnya sebaliknya mereka ketika Yesus datang, mereka tidak mengenalinya. Simple sekali. Kenapa orang Yahudi tidak mengenali Yesus saat itu? Karena saat itu mereka sudah tidak punya cinta lagi. Ya, sudah nggak punya cinta lagi. Mereka tidak mengerti lagi makna dari Torah. Mereka tidak mengerti lagi. Jangan sampai hari ini kamu hidup Kristenmu itu penuh dengan penghakiman, ya, kamu tuh ganas, pengen makan orang lain, ya, sehingga kamu tidak mengenali cinta itu lagi, saudara. Coba di rumahmu, ya, kalau ada yang salah, marah nggak kamu, saudara? Salah dikit langsung, wah, ada kesalahan dikit, wah, sampai gitu enggak rumah tanggamu, berarti udah gak ada cinta tuh rumah tanggamu. Kamu harus bertobat, suami, istri, anak-anak, coba datang sama Tuhan Yesus. Di rumahmu, ya, kalau ada apa sedikit terus meledak, apa sedikit meledak, tiap hari apa sedikit meledak, itu mungkin sudah nggak ada cinta lagi di dalam rumah tanggamu. Yang ada tekanan-tekanan kehidupan. Ya, padahal mungkin kamu punya duit loh, ya, tapi mungkin tekanan-tekanan dalam pekerjaan itu membuat kamu seperti itu, atau masa lalumu, saudara, yang membuatmu seperti itu. Apa yang membuatmu menjadi panas di rumah itu? Yang adanya penghakiman, kamu sih, kamu sih, kamu sih, ya, selalu kamu sih. Apa? Kan kamu nggak punya cinta, ya. Bahkan Musa saja, saudara, Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian loh, ya, karena untuk seketika waktu lamanya dia begitu gusar, begitu marah. Apa yang membuat kamu gusar, saudara? Beberapa waktu yang lalu, ya, Tuhan Roh Kudus itu menegur saya, ya, karena saya kan temper, ya, saya kan temper. Saya mudah terusik kalau ada sesuatu yang nggak beres. Tapi suatu ketika saya ditegur, ya, saya melihat, pokoknya, mengapa yang tidak baik itu tidak baik sih? Mengapa? Ya, contoh yang tadi malam sudah saya contohkan, gelas jatuh. Gelas jatuh itu kan lucu, saudara. Gelas jatuh itu lucu atau nggak lucu, saudara? Coba Anda pikir. Gelas jatuh itu sebenarnya lucu loh. Betul nggak? Nggak lucu kalau kamu gelasnya mau satu-satunya nggak punya uang. Karena itu satu-satunya jatuh. Itu nggak lucu, saudara. Tapi kalau kamu punya satu lemari gelas,
lalu gelasnya itu jatuh, pecah. Itu lucu, saudara. Masa nggak lucu sih? Ya, ada bikin salah dikit, ya, ada kentut dikit, nggak sengaja. Wah, langsung marah begitu ya. Langsung ambil sapu itu, aduh. Ada yang begitu ya. Saya pernah lihat keluarga yang begitu ya. Siapa itu? Wah, ambil sapu tuh anakku sampai lari-lari, aku kejar-kejaran sama ibunya. Kalau gak ada kentut, mau disapetin udah sama ibunya. Anaknya kaget. Kan lucu, saudara lagi tidak sengaja. Kaget, dia sendiri kaget kan. Seharusnya kan lucu, saya yang lihat aja lucu kok. Tapi buat mamanya nggak lucu. Diuper-uper, saudara, anaknya uper-uper sama mamanya mau digebukin gara-gara bukan mau disabet pakai raidi, mau digebuk, saudara. Jadi tidak lucu dalam rumah tangga. Dan kamu tidak akan mengenali Tuhan Yesus yang penuh cinta itu karena kamu sendiri sudah tidak ada cinta. Itu seperti frekuensi, itu seperti feromon. Cinta itu seperti feromon. Kamu akan mengenali ya sang cinta itu kalau kamu sendiri punya cinta. Kalau kamu tidak punya cinta, kamu tidak akan mengenali. Makanya Yesus datang diajari dulu. Semua orang ini apa sih Torah itu? Kalau Anda ikuti dalam kelas evangelis sampai dengan HBC, ya kelas-kelas kita ya, sampai Anda ikut, Anda diajarin ya, apa sih Torah itu? Bagaimana sih? Mengapa sih terjadi perubahan? Kenalilah kapan itu berubah. Kapan Torah itu berubah menjadi sebuah hukum yang mengerikan dalam hidupmu? Kapan buah pengetahuan baik dan jahat itu menjadi racun? Ya kan? Kapan buah pengetahuan baik dan jahat itu jadi racun? Ya, saudara, Anda tidak akan mengenali Sang Juru Selamat. Anda tidak akan mengenali kedatangan Tuhan. Yang kedua, jangankan kedatangan yang kedua, saudara. Bahkan ketika jawaban doamu datang, ketika Yesus datang dalam keluargamu, hendak menyelamatkan keluargamu, hidupmu dan keluargamu, kamu tidak mengenalinya lagi. Bahkan kamu nggak percaya. Karena kamu sudah meninggalkan cinta dan itu yang dimau. Dari mana kapan kita dulu saya ini orang Kristen yang tak, itulah masalahnya. Kamu dulu orang yang penuh cinta, tetapi cintamu itu ya kemudian tidak kamu rawat. Cintamu itu tidak kamu rawat sehingga semak belukar, membelit semua tanaman-tanaman di dalam tamanmu yang penuh cinta itu, lalu semak belukar itu berbunga. Bunganya juga indah, saudara. Kelihatan indah. Tapi sebenarnya bunganya itu beracun, yaitu hawa nafsumu. Ketika kamu bekerja dengan serakah, atau ketika kamu malas, enak kan tidur terus kan? Enak, saudara. Enak. Minta-minta, enak. Utang-utang terus, enak. Ya kan? Enak, saudara. Jangan bilang nggak enak. Utang itu enak. Bayarnya nggak enak. Utang itu enak. Betul nggak? Siapa yang pernah ngalamin utang? Utang itu enak. Bayarnya nggak enak, saudara. Ketika kamu tidur terus, malas kamu nunda-nunda pekerjaan, enak kan nunda-nunda kerjaan? Enak. Nunda-nunda kerjaan enak. Kalau nggak banyak orang nunda kerjaan. Nunda kerjaan itu enak. Tapi ketika kerjaan itu sudah menumpuk, nah disitulah semak belukar itu mencekek lehermu. Utangmu sudah menumpuk, itulah mencekek lehermu. Ya kan? Marah enak nggak? Senggol bacok, mutung, enak. Kalau mutung nggak enak, nggak ada orang nggak mutung. Banyak orang mutung. Kenapa? Karena enak mutung itu. Sampai kamu habis oleh mutungmu. Pahit hatimu karena mutungmu. Dicekek. Enak, indah. Semuanya terasa indah. Fine-fine saja. Sampai akhirnya, ya, semak belukar yang berbunganya indah itu mencekekmu dan bunganya itu nyemprotin racun. Ya, apa namanya, serbuk-serbuk racun yang keluar dari bunga itu meracuni hidupmu sampai akhirnya tamanmu itu hanya dipenuhi oleh semak belukar yang mematikan. Ya, hukum-hukum itu menjadi hukum-hukum yang mematikan. Kamu masuk, ya, setiap kali ada
yang mencoba masuk di dalam tamanmu, dia akan kena racun. Ya, hukumnya di situ jadi mematikan. Kelihatannya cinta itu taman yang penuh cinta, cinta yang mematikan. Rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang mematikan siapa saja yang dalam toksik itu loh. Anda tahu toksik? Sekarang ini kan generasi Gen Z sama Gen Alpha kan lagi tren kata toksik. Kamu jadi toksik, ya, sang bapak jadi toksik buat isinya anaknya, selalu nyalain terus, selalu ngocehin terus, pulang-pulang lihat kaos kaki di bawah, wah, nggak enak ngomong, usinya kutukan semua, ya kan? Sang ibunya juga toksik bagi anak-anaknya, teriak ya, anak-anaknya pun akhirnya terracun juga. Lalu dia pergi keluar, main sama temennya, dia jadi toksik bagi teman-temannya. Jadi racun, karena taman berbunganya itu penuh racun. Ketika tukang taman itu datang, si taman yang penuh racun ini tidak akan membiarkan tukang gardener, tukang taman, tukang kebun, ya, untuk siapapun yang datang, dibelitnya dengan racun-racun itu. Tapi sekarang terlalu toksik. Kalau sudah taman itu udah, aduh, sudah batu saya bersihin taman itu yang penuh dengan onak belukar itu ya, sama si Wisely. Saya nggak usah tak foto tuh ya, anak tuli itu ya. Ngeri saudara ya masuk itu ya. Dulu kita belum punya alat ya, kita manual, cuma pakai gunting begini, ceklek-ceklek begitu. Wah, nancep sini, nancep sana. Jadi kalau kita mau kerja di situ, saya pakai sepatu bot, ya, sepatu botnya di bekas dulu ya, di second hand sama si Wisely. Kita pakai celana yang tebel, terus pakai jaket lagi dirangkap dua begitu ya. Supaya kalau nusuk gitu, wah pada sobek semua tuh ya, mencapik gitu ya. Waktu kita datang gitu, dicapik sama, itu kayak selulur begitu ya. Selulurnya itu gedenya bukan sejempol begini, saudara. Seluruhnya gedenya tangan saya, lulurnya itu ya. Waktu saking udah nggak kerawatnya, gede-gede banget tuh durinya itu. Jangankan kena lulurnya, Anda kena apa namanya? Ada daunnya itu ya. Namanya saya lupa ya, namanya Brunnen apa begitu ya. Mungkin Pak Iman tahu itu ya. Itu yang Anda kalau nempel daunnya itu kebakar rasanya itu ya, tangannya itu ya. Anda cuma nempel daunnya saja tuh rasanya kebakar tuh, saudara. Itu ngeri itu ya. Jadi saya begitu kalau sudah mau taman itu kita kerja seminggu tuh ya. Nah, tapi setelah yang berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, saya kan suka bantuin si orang Yahudi ini. Saya udah punya alat, udah beli itu ya. Udah langsung hilang semua, saudara ya. Pertama kali, tamanmu itu akan meracuni siapapun yang masuk ke dalamnya. Akan menyengat siapapun yang masuk ke dalamnya. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan kamu adalah bagian dari racun itu. Toksik. Karena kamu tinggalkan cinta, makanya kamu datang lagi sama Tuhan Yesus, sama-sama sekeluargamu. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan. Pulihkan kami, kembalikan cintamu dalam hati kami. Mulai diakonia, saudara. Diakonia, sedekah. Sedekah itu akan membuka kunci yang simpul-simpul itu ya. Sedekah, mulai sedekah, saudara. Mulai salurkan, ya. Lalu kamu mulai potong satu-satu. Wah, itu pertama kali sakitnya minta ampun ya. Motong-motongin semak belukar dalam hidupmu itu ya. Kamu sakit, istrimu sakit, suamimu sakit, anak-anakmu sakit, orang tuamu sakit, sakit hatinya. Ya, pedih saudara, waktu motongin itu pertama kali. Tapi siapa yang sadar dulu? Diam. Siapa dulu yang sudah dipulihkan? Bertahan. Sudah, wah, kena daun, wah, kebakar ini ya. Belum lagi ulet-ulet durinya ya. Kalau pas ada ulet yang panas-panas itu ngeri ya. Belum ada ularnya lagi. Kalau di Belanda mah nggak ada ular ya. Wah, di Indonesia belum lagi ada ularnya, ada kalajengking, ada segala macam. Kamu harus tahan, saudara. Datang pada Tuhan Yesus. Ya kan di padang gurun kan penuh dengan ular dan kalajengking itu kan. Kamu harus datang pada Tuhan Yesus. Datang pandang Yesus, Tuhan, tolong pulihkan kami, Tuhan. Tuhan pulihkan. Diakonia terus, saudara. Terus belajar mengampuni ketika kamu diracun, perkataan toksik dari suamimu, dari istrimu, dari anakmu, dari orang tuamu, mertuamu, atau yang toksik-toksik itu, kamu lepaskan pengampunan terus. Mungkin dari rekan di gereja, rekan dalam komunitas, toksik itu ya,
Dan kamu pun toksik, sedikit aja omongan baik pun jadi toksik, karena kamu penuh dengan toksik, penuh dengan racun, apapun jadi racun. Bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan. Nggak tahan ya saudara, oh nggak tahan, sudah hampir nyerah. Saya pun hampir nyerah. Tetapi indah sekali setelah kita melewatinya. Gelas jatuh pun kita ketawa, saudara. Ya, ada kesalahan kita ketawa. Kenapa? Karena kita punya room of error-nya besar. Kita punya ruang geraknya besar. Dulu ya kita mungkin banyak uang, tapi room of error-nya dikit. Kita nggak bisa gerak. Gerak dikit, kena duri. Wah, anak duri semuanya. Kelihatannya tamannya indah, tapi semuanya beracun, toksik semua. Tapi hari ini kita mengalami Tuhan baik sekali dalam hidup kami. Semuanya indah. Ya, semuanya penuh dengan cinta, semuanya penuh dengan damai sejahtera. Ada Taman Eden dan tetap harus dirawat. Nggak boleh dibiarkan. Tuhan Yesus memberkati.